Imlek. Ya. Oke, menjelang libur panjang ini ya, karena dimulai dari hari Jumat, kita berbicara tentang pendekatan awal kepribadian. Ya. Oke, sebentar, mana share screen-nya. Ini saya jelaskan sekilas saja ya, karena ada di video juga ya. Bentar. Oke, ini PPT saya yang versi lengkapnya sih. Oke, sudah terlihat kan? Sudah, Bu. Oke, ya, saya langsung saja ya, karena hari ini mungkin kita hanya sebentar saja ya, karena saya harus mengerjakan hal yang lain yang mendesak ya. Ya sebenarnya berat juga ya bagi saya karena waktunya harus lebih singkat ya. Saya yakin Anda juga tidak rela sebenarnya ya kan, tapi ya apa boleh buat ya. Oke. Jadi keinginan individu untuk melihat siapa dirinya gitu ya. Saya ini orangnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, karakter saya seperti apa, itu tidak hanya sekarang tapi jauh sebelumnya itu juga sudah ada ya, kekepoan itu ya. Nah, para ahli waktu itu, orang pintar waktu itu ya, juga ingin mengetahui gimana sih caranya untuk mengetahui kepribadian individu. Nah, secara umum ya, kok nggak bisa saya scroll. Nah. Oke, ini dia. Ya, secara umum dari zaman dulu sampai sekarang kita bisa membagi menjadi 3 masa: prailmiah, semi ilmiah, dan ilmiah. Nah, tentu saja yang sekarang yang dipakai adalah yang ilmiah. Tapi nggak ada salahnya kita melihat apa saja yang bisa digunakan untuk menggolongkan atau mengetahui kepribadian individu. Nah, kita lihat yang prailmiah. Prailmiah ini apa? Ada apa aja? Yang pertama ada palm tree misalnya ya. Ini salah satunya ya, palm tree melihat kehidupan individu melalui garis tangan, telapak tangan. Ya. Itu. Nah, dasarnya dari mana? Ya nggak tahu juga, ya kan? Tadi yang di kelas pagi bilang dari khayalan, ya. Ya saya nggak tahu itu khayalan atau enggak gitu ya. Tapi mungkin memang ada orang yang memang bisa melihat kehidupan orang lain, ya termasuk kepribadian melalui garis tangan. Ya. Kemudian ada astrologi, ya ini yang populer di dunia. Ya, jadi kepribadian individu didasarkan dari kapan dia lahir, bulan apa, tanggal berapa. Ya, kalau misalnya lahir tanggal 12 Desember itu pasti Sagittarius gitu kan. Tapi kalau lahirnya mungkin tanggal 30 Desember itu sudah berbeda lagi bintangnya, mungkin Capricorn kalau nggak salah. Ya, itu. Ya, jadi mereka percaya bahwa gerak bintang, gerak benda langit itu mempengaruhi kehidupan manusia. Dasarnya apa? Ya saya juga tidak tahu, ya itu. Tapi mereka percaya itu. Ya. Juga misalnya Shio gitu ya, kalau yang dari Tiongkok. Ya, percaya bahwa setiap 12 tahun, siklus 12 tahun ya, itu mungkin alam itu memiliki ciri yang serupa sehingga orang yang lahir setiap siklus 12 tahun itu memiliki karakter yang sama. Ya, jadi misalnya contohnya saya gitu ya, lahir tahun 1972, sionya tikus gitu ya. 12 tahun kemudian orang yang lahir tahun 72 ditambah 84 ya. Dan 84
ya itu juga sionya tikus dan seterusnya. Ya, itu. Nah, kalian pun rasanya satu kohort ya, banyak yang satu kohort lahir di tahun yang sama, ya pasti memiliki sio yang sama. Ya. Nah, mungkin ya alam memberi pertanda bahwa orang yang lahir di tahun sekian itu memiliki karakteristik tertentu. Ya. Tuh. Kemudian ada onikologi, dilihat dari kukunya, ya saya juga tidak tahu ya caranya seperti apa. Ya, nah itu contoh dari pra-ilmiah. Ya, kita tidak tahu bagaimana para ahli pada waktu itu, orang pandai pada waktu itu mengkaitkan apa yang ada di alam, ya, dengan karakteristik individu. Kemudian semi ilmiah, ya semi ilmiah ini bisa kita artikan bahwa orang-orang pada zaman itu gitu ya, para ahli pada zaman itu, ya, orang pandai pada zaman itu berusaha membuat studi yang lebih baik lah ya, ada usaha lebih untuk mengklasifikasikan kepribadian individu dibandingkan hanya misalnya dari gejala alam gitu ya, dari perputaran bintang misalnya, ya. Ada usaha ke arah sana gitu ya, untuk menggolongkan kepribadian individu. Ya, jadi misalnya, dasarnya dulu. Ya, kebanyakan secara tipologi, jadi langsung digolong-golongkan, gitu ya. Sebenarnya sama dengan yang astrologi tadi. Ya, itu. Kemudian ada asumsi bahwa manusia merupakan kesatuan psikofisik, jasmani dan rohani saling mempengaruhi. Ya, badan dan jiwa saling mempengaruhi. Ya, itu. Ya, jadi mereka percaya jasmani atau fisik itu menentukan karakter atau kecenderungan tingkah laku seseorang dan sebaliknya. Ya. Nah, contohnya apa? Ya, misalnya tipologi Hippocrates Galenus. Ya, ini juga sangat populer. Ya, ini diawali oleh Hippocrates, ya, kemudian diteruskan oleh Galenus. Ya, jadi asumsi yang dikemukakan oleh Hippocrates kemudian dikembangkan oleh Galenus. Ya, jadi intinya bahwa dalam diri individu itu ada cairan tubuh dan itu bisa digolongkan menjadi 4. Dan mana yang dominan, cairan mana yang dominan itu yang akan mempengaruhi kepribadian Anda. Ya, misalnya kalau yang dominan adalah empedu hitam, maka Anda termasuk melankolis. Ya, ciri-cirinya apa orang melankolis? Kaku, muram, pesimis, penakut, ya, ragu-ragu mengambil keputusan. Kalau punya rencana selalu dipikir dan dipikir gitu ya. Actionnya entah kapan. Ya, tapi pokoknya harus perfect. Ya, harus sempurna dulu rencana itu baru kemudian dijalankan. Sanguin berbeda lagi. Ya, orang sanguin ini ekspansif, lincah, apa istilahnya? Kalau ada kerumunan itu dia penggembira gitu ya. Senang jadi pusat perhatian, optimis, ya. Kalau dia berprofesi jadi artis, nah ini sangat baik gitu ya, karena senang jadi pusat perhatian. Ya, nah yang membuat orang menjadi sanguin adalah cairan darah. Ini yang dominan dalam tubuh. Ya, nah saya juga tidak tahu gitu ya, bagaimana Hippocrates atau Galenus ini mengukurnya. Cairan mana yang dominan itu saya juga tidak tahu bagaimana metodenya. Ya, nah kemudian apalagi nih, koleris, ya, orang koleris. Garang, lekas marah, mudah tersinggung, pendendam, ya, tapi dia memiliki karakter pemimpin gitu ya, maju dulu, mikir belakangan, ya, itu orang koleris. Nah, yang dominan apa? Empedu kuning. Dan terakhir orang pragmatis, ya, ini yang dominan adalah lendir, cairan lendir, ya, ciri-cirinya tenang, dingin, cinta damai, tidak suka keributan, santuy, gitu ya, kalau kata apa orang zaman sekarang, ya, itu. Nah, ada ahli yang namanya saya lupa ya, Florence siapa gitu, itu juga berusaha mengembangkan tipologi Hippocrates ini, ya, dengan membuat alat ukur untuk menentukan apakah individu termasuk melankolis, sanguin, koleris, dan pragmatis. Dasarnya adalah ciri-ciri dari keempat tipe kepribadian ini. Nah, itu kemudian dibuat pernyataan, ya, sejumlah item. Ya, nah kemudian individu tinggal mengisi, ya, nah kemudian nanti di
dijumlahkan ya setiap tipe kepribadian ini. Nah, angka mana yang tertinggi? Ya, misalnya ada yang tertinggi adalah pada pernyataan-pernyataan yang merujuk ke melankolis, maka kepribadian individu adalah yang melankolis. Gitu. Ya, jadi ada usaha ke arah sana, ya menentukan tipe kepribadian, ya tidak dengan melihat cairannya gitu di tubuh, tapi dengan menggunakan alat ukur, ya assessment, gitu. Ya. Kemudian ada Kretschmer, ya ini juga membuat, ya ini berdasarkan bentuk tubuhnya, ya jadi misalnya ada piknis, kemudian ada aesthenis, atletis dan displastis. Ya piknis badannya bulat, ya pendek, gendut, ya ini katanya sih kalau yang tipe piknis orangnya ramah, tenang, ya suka humor, ya. Ya, tapi pelawak ada juga yang bukan piknis ya, kalau pelawak yang gitu. Nah, kemudian yang tipe astenis, ya badannya langsing, kurus, serba panjang gitu ya, wajahnya sempit. Nah, ini orang yang dengan badan seperti ini itu memiliki kepribadian yang merasa intelek, ya, merasa yang paling pintar, sombong, idealis. Kemudian ada tipe atletis, ya ini ya di antara atau mungkin gabungan piknis dan astenis lah ya, berotot gitu kan, banyak cirinya kepribadiannya ya jarang humor, tenang, ya tidak percaya orang lain. Kemudian ada tipe keempat displastis, ya ini ya tidak terdefinisikan gitu ya. Jadi ada yang badannya tinggi sekali, ya bukan piknis, bukan astenis, bukan atletis, ya, atau badannya kecil sekali, ya, itu. Ya, cuma tidak dijelaskan. Kemudian yang tipe displastis ini ciri kepribadiannya seperti apa. Ya. Kemudian ada lagi Sheldon, ya. Ya Sheldon ini mirip dengan Kretschmer gitu ya, berdasarkan badan juga, tubuh juga, ya. Ya sebenarnya kalau dilihat secara kasat mata mirip gitu ya. Jadi misalnya ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang berotot. Ya. Cuman kalau menurut Sheldon yang ektomorf ini, ya yang badannya kurus ini sama dengan astenis ini, itu yang dominan itu adalah kulit dan sistem saraf. Ya. Ini dia individunya cepat cemas, tapi kreatif dan bijaksana. Ya sementara yang endomorf, ya yang gendut, gemuk. Ini yang dominan adalah sistem disgestifnya, pencernaannya, ya, yang nggak heran ya, jadinya gemuk, ya. Ini senang bergaul, ya, periang, gitu. Sementara tipe mesomorf ini yang atletis, ya. Ini yang menonjol adalah otot-ototnya dan pembuluh darah, gitu ya. Ini mungkin senang olahraga, gitu ya, senang berpetualang, ya. Ini juga katanya mudah bergaul, dinamis, aktif, ya, gitu. Ya. Oke, nah cuman memang ada perbedaan ya. Kalau menurut Sheldon yang tipe mesomorf ini, yang badannya atletis ini kan mudah bergaul. Ya, sementara kalau Kretschmer yang tipe atletis tidak percaya pada orang lain. Ya, artinya kan mungkin kalau tidak percaya pada orang lain ya tidak suka bergaul gitu ya. Nah, ini ada perbedaan. Ya. Oke, nah ada banyak lagi, misalnya tipologi budaya gitu ya. Kemudian juga ini yang berkecimpung di kriminolog ya, pasti tahu teori ini, teori Lombroso. Ya, jadi penjahat itu dilahirkan, bukan karena faktor lingkungan. Ya, nah kita bisa tahu seseorang punya kecenderungan menjadi penjahat atau tidak, itu dari bentuk tengkoraknya, ya, dari wajahnya. Nah itu bisa kelihatan. Ini adalah penjahat, ya, atau paling tidak punya potensi melakukan kejahatan atau tidak. Ya. Ini, ya, oke. Nah, itu sekilas ya untuk pendekatan awal ya psikologi kepribadian. Ya.
Oke, kita bisa diskusi sebentar. Sebentar, saya share screen dulu untuk diskusinya. Oh, Oke, sudah terlihat ya. Oke, saya mau menyapa untuk diskusi kita. Gimana? Oke, Oke, Maria Nike. Halo Maria. Di unmute dulu, Maria. Oke. Speakernya dinyalakan Maria. Nah, gitu. Oke Maria, ya. Bagaimana pendapatmu mengenai zodiak atau sio Maria? Akurat nggak itu untuk menentukan kepribadian seseorang? Atau dari pengalamanmu? Pernah nggak melihat kepribadian dari zodiak atau sio? Pernah, tapi nggak 100%. Kadang ada yang meleset, Bu. Saya juga kayak gitu. Oke. Ya, jadi kalau menurut pendapatmu, akurat nggak melihat kepribadian dari zodiak atau sio? Kurang begitu akurat. Kurang begitu akurat ya. Oke. Karena itu ramalan zaman dahulu. Ramalan orang zaman dulu. Tanpa penelitian. Oke, ya. Thank you Maria. Marlin Manuela, halo Marlin. Ya. Ya, Marlin. Ya. Ya, pertanyaannya sama Marlin. Nggak terlalu. Bagaimana pendapatmu Marlin? Kayak gitu, Tuan. Ya? Nggak terlalu percaya sama kayak gitu, Tuan. Nggak terlalu percaya. Kenapa Marlin? Karena ya kan nggak mesti persis yang sesuai dengan zodiak gitu. Dan banyak bisa persis ya. Oke. Oke. Thank you Marlin. Regina Angelin. Halo Regina. Halo Regina. Regina. Bu Regina jawabnya dari chat, Bu. Oh, dari chat. Oh iya. Saya tidak melihat chat. Thank you. Oke. Ya. Ditulis saja Regina. Oke, enggak percaya. Oke. Regina, ini kira-kira kan kamu sama teman-temanmu banyak yang satu ini ya, satu angkatan ya, maksudnya lahir di tahun yang sama ya. Nah, menurutmu kalian mestinya memiliki kepribadian yang sama ataukah menurut pengamatanmu ya pasti berbeda-beda? Saya nggak tahu kalian lahir tahun berapa ya dan apa sionya. Ya. Oke, pasti berbeda. Kenapa berbeda, Regina?
Oke, kepribadian juga didapat dari didikan orang tua. Ya, berarti ada yang berbeda ya di sini ya. Ya, artinya setiap individu itu kan memiliki keunikan masing-masing. Ya, tidak hanya mungkin secara genetis, ya, tetapi juga lingkungan mempengaruhi. Ya kan? Di psikologi kita selalu mengakui bahwa setiap individu itu unik, setiap individu itu berbeda. Ya, makanya tidak bisa disamakan. Misalnya setiap orang yang berbintang Aries pasti memiliki kepribadian A, B, C, D, E. Nah, ya, kalian satu angkatan yang lahirnya sama, ya kebanyakan pasti lahirnya di tahun yang sama, memiliki satu sio. Tapi pasti kan berbeda-beda. Kenapa? Yaitu tadi karena setiap individu unik. Ya, jadi ya itu kenapa dengan zodiak atau sio tidak bisa akurat ya untuk menentukan kepribadian seseorang. Ya. Nah, tapi sampai saat ini masih banyak orang yang menggunakan zodiak atau sio untuk melihat kepribadian. Ya. Otniel, halo Otniel. Otniel, melalui chat lagi kan? Oh ya, oke. Tolong dijawab Otniel. Kenapa orang masih menggunakan zodiak atau sio bahkan untuk sekarang ini, untuk sampai dengan hari ini? Saya yakin pasti masih ada. Sudah mendarah daging dari orang-orangnya. Maksudnya mendarah daging ini apa, Otniel? Oke. Menurutmu salah nggak, Otniel, mereka yang menggunakan zodiak atau sio untuk melihat kepribadiannya? Oke, ya secara religi salah, tapi itu tergantung kepercayaan orang-orang. Ya, oke. Memang kadang-kadang ada ini ya kepercayaan ya dari sebagian orang ya bahwa ini pasti benar ya bahwa ramalan zodiak atau melihat kepribadian dari zodiak atau dari sio atau dari kalau misalnya di Jawa ada weton itu pasti benar ya. Kenapa? Mungkin karena tadi kepercayaan ya sudah diturunkan dari orang tua, dari nenek moyang ya, atau melihat bahwa ya ini kan sudah ilmu dari zaman kuno gitu ya dan sudah dipakai ribuan tahun, pasti benar. Ya oke, nggak apa-apa ya. Mungkin ada faktor lain lagi, misalnya mudah didapatkan. Ya, artinya kalau misalnya harus ke psikolog gitu ya, orang harus menyediakan waktu. Kemudian di psikolognya kan bukan cenayang, ya kan, bukan ahli ramal. Dengan melihat langsung tahu oh kepribadian Anda seperti ini. Ya. Tapi si orang ini kan harus mengisi sejumlah alat ukur kepribadian. Baru kemudian psikolognya bisa menganalisa ya oh kepribadian Anda seperti ini loh. Itu. Nah, mungkin dengan cara seperti ini ya orang juga berpikir gitu ya kalau ke psikolog hanya untuk tahu kepribadian. Ya, paling kalau misalnya mencari kerja atau di sekolah ya baru kemudian orang bisa melihat kepribadiannya dari ilmu psikologi ya karena mereka kan harus tes kepribadian ya kan itu. Tapi sehari-hari mungkin mereka cari gampangnya saja, tinggal klik di internet ya sudah tahu oh saya sionya ini berarti kepribadian saya seperti ini ya, saya bintangnya ini kepribadiannya seperti ini. Ya saya juga nggak bisa menyalahkan, ya kan? Bahkan kalau misalnya ada di antara kalian yang percaya itu, saya juga tidak melarang, tidak bisa melarang. Ya, tapi yang Anda yang sudah belajar psikologi dan nantinya menjadi psikolog atau paling tidak sarjana psikologi,
tahu ya bahwa di bidang psikologi ada alat ukur yang lebih valid, lebih terpercaya, lebih reliable untuk mengetahui kepribadian individu. Dan kalau misalnya Anda menjadi psikolog, ya, Anda ngetes atau untuk mengetahui kepribadian klien, kepribadian orang lain, harus menggunakan alat ukur yang sudah terpercaya. Ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau secara pribadi Anda masih mempercayai bintang zodiak, ya nggak apa-apa, silahkan saja. Tapi asal itu jangan digunakan ketika Anda melakukan asesmen psikologi. Ya, karena kita juga harus bertanggung jawab kepada orang lain yang sudah membayar jasa kita, yang sudah percaya pada kita. Ya, itu. Ya. Oke, next. Oke, nah sekarang untuk yang semi ilmiah ya, yang ada usaha untuk melihat atau menggolongkan kepribadian. Oke, siapa yang belum pernah ya? Saya masih belum hafal. Oke, Yunika Valencia. Halo Yunika. Oke, silahkan dijawab Yunika. Bagaimana pendapat Anda tentang tipologi Kretschmer, Sheldon, Hippocrates? Bisa nggak kita gunakan untuk menentukan kepribadian seseorang? Enggak, Bu. Enggak, kenapa? Karena nggak cuman kepribadian itu nggak cuma berdasarkan dari teori-teori itu gitu loh, Bu. Banyak faktornya. Oke. Tapi Anda setuju nggak bahwa fisik bisa mempengaruhi kepribadian seseorang? Mungkin iya sebagian, tapi nggak seluruhnya gitu. Nggak semua kepribadian kita ditentukan dari fisik aja. Oke, ya. Oke, thank you. Ya. Jadi ya gitu ya, sebenarnya sama dengan zodiak tadi ya, bahwa tipologi yang digunakan oleh Kretschmer, Sheldon, ya Hippocrates ya, itu juga tidak bisa kita gunakan kita sebagai seorang psikolog ya, ataupun sarjana psikologi untuk menentukan kepribadian seseorang. Ya. Mungkin pada masanya, pada zaman itu ya bisa ya, tapi kemudian muncul ilmu-ilmu yang lebih baru ya, kemudian itu juga melalui penelitian ya, melalui uji coba, sehingga kemudian alat ukur yang kita gunakan sekarang ini ya, itu yang bisa lebih dipertanggungjawabkan dibandingkan Kretschmer, Sheldon, dan Hippocrates ya, itu. Nah, nanti di pertemuan keempat kita akan belajar tentang mengetahui kepribadian, mengukur kepribadian yang berdasarkan alat ukur yang ada di psikologi, ya, yang pada masa ilmiah. Ya. Itu yang biasa kita gunakan. Oke, ya sebenarnya ini sudah saya jawab tadi ya, gitu. Tidak digunakan dalam ukuran kepribadian saat ini ya, kan itu tadi ya, dianggap bahwa terlalu saklek gitu ya, menentukan bahwa berdasarkan bentuk badannya bahwa pasti individu memiliki kepribadian seperti ini ya, padahal yang benar bahwa individu harus menjawab pernyataan-pernyataan yang ada di alat ukur berdasarkan apa yang dia rasakan ya, jadi terlihat keunikan individu, baru di sana kita bisa menentukan kepribadian individu ya, bukan oh ya Anda gemuk, Anda pasti periang gitu ya, Anda suka humor dan seterusnya. Ya, bukan seperti itu. Ya, bahwa memang bentuk fisik bisa berpengaruh terhadap kepribadian, ya. Tapi ya tidak seluruh tidak seluruh kepribadian gitu ya. Mungkin ada aspek-aspek tertentu saja ya. Misalnya orang yang gemuk ya, kemudian diet dan menjadi kurus. Nah, bisa saja perubahan bentuk badan ini dari gemuk ke kurus
itu misalnya menambah rasa percaya diri individu. Ya, tapi bukan berarti kemudian kalau yang dari Kretschmer tadi, ya, yang gemuk, periang, kemudian menjadi kurus, ya, kemudian menjadi pencemas, ya. Ya, jadi bukan seperti itu. Cara kerjanya kaitan antara fisik dengan psikologis. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Ini kenapa kita diskusikan, kenapa kita bicarakan gitu ya di psikologi kepribadian, ya. Karena supaya Anda juga paham ya bahwa selain alat ukur yang biasa digunakan di psikologi, ya misalnya Wartek, EPPS, 16PF, ya di luar sana di masyarakat awam, ya juga ada cara yang lain untuk mengetahui kepribadian individu. Ya, misalnya tadi ya zodiak, sio gitu ya, atau weton kalau orang Jawa, dan juga ada teori lain ya tentang kepribadian yang saat ini sudah tidak digunakan lagi. Misalnya tadi tipologi Sheldon, Kretschmer, Sprengel, ya teori Lombroso, ya itu sudah tidak digunakan lagi. Artinya kita percayalah ya bahwa bentuk badan ya bukan berarti kemudian semua yang bentuk badannya seperti ini memiliki kepribadian yang sama. Itu. Ya, jadi hanya sebagai pengetahuan bagi Anda. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, good, kita lanjut ya. Ya saya rasa ini ya pasti sudah tahu semua lah dan bisa dicari juga di googling ya. Kalau misalnya Anda ingin tahu sejarahnya zodiak gitu ya, berasal dari mana, bisa Anda cari sendiri. Ya. Oke, ya. Oke, nah saya lanjut ke paradigma teori kepribadian ya. Jadi sama seperti bidang minat psikologi lainnya, yes. Oke, nah secara umum memang ada paradigma, ada atau bisa kita namakan orientasi gitu ya, pandangan ya dalam psikologi. Nah pandangan ini memang satu sama lain bisa berbeda, ya karena yang melahirkan pandangan ini, para ahli yang mengemukakan pandangan ini pasti juga memiliki cara berpikir yang berbeda, pengalaman yang berbeda, ya dan itu mempengaruhi juga. Nah, yang utama yang biasa kita kenal misalnya ada psikodinamika, behavioristik, kognitif, fenomenologi, ya, trait dan sosiokognitif. Cuman untuk kepribadian ya bisa ditambahkan paradigma biologis. Ya, karena ada yang berpendapat bahwa kepribadian itu juga bisa diturunkan, gitu ya, dari gen orang tua ke anak. Ya, nah contohnya apa misalnya temperamen. Minggu lalu kita sudah berdiskusi bahwa temperamen itu juga ditentukan oleh genetik, ya, dari fisiologis individu. Nah kemudian tambahan lagi adalah paradigma timur. Ya, paradigma timur ini dari budaya timur. Ya, karena tahun-tahun belakangan ini ya cukup banyak ahli, ya peneliti psikologi yang berusaha mengembangkan konsep-konsep psikologi dari pandangan timur, dari budaya setempat. Ada yang namanya indigenous psychology. Gitu. Nah, kita lihat dulu ya masing-masing secara sekilas. Paradigma biologis ya tadi mereduksi kepribadian ke aspek biologis, yang fokus pada anatomi dan fisiologis ya. Nah, sebenarnya yang Kretschmer dengan Sheldon tadi sebenarnya juga bisa dikatakan termasuk paradigma biologis gitu ya. Nah, tetapi yang dibicarakan paradigma biologis di sini itu bukan tipologinya Kretschmer atau Sheldon, tetapi kita lihat bahwa ternyata
biologis, ya fisik, itu juga bisa mempengaruhi kepribadian individu. Dan ada juga bagian dari kepribadian yang diturunkan. Ya, jadi misalnya tadi temperamen tadi, itu. Nah, kemudian psikodinamika, ya, saya rasa Anda sudah paham, ya, untuk psikodinamika. Ya, ini gawangnya adalah Freud yang pertama kali mengatakan bahwa perilaku itu lebih banyak ditentukan oleh ketidaksadaran individu. Ya, jadi kan ada kesadaran, ya, kemudian ada ketidaksadaran. Ya, nah, yang ketidaksadaran ini yang lebih banyak mengendalikan perilaku individu. Nah, selain Freud, ya murid-muridnya Freud seperti Jung gitu ya, itu juga mengembangkan teori sendiri. Dasarnya tetap psikoanalisa, ya, tentang ketidaksadaran. Itu yang menjadi penggerak daya individu berperilaku. Ya, nah, Jung, Adler dan teman-temannya ini bisa disebut menggunakan sebutan neo-psikoanalisa. Ya, itu. Ya, ada Karen Horney, kemudian Erikson. Ya, ini bisa dimasukkan ke paradigma psikodinamika. Kemudian behavioristik, ya. Saya yakin Anda juga sudah mengenal yang namanya Pavlov, Skinner, ya, Watson, ya, yang berpandangan bahwa lingkungan itu yang membentuk kepribadian dan perilaku individu. Ya, jadi bukan ketidaksadaran yang tidak bisa dilihat, ya, tetapi lingkungan. Ya, dan ketika belajar perilaku itu juga harus melihat sesuatu yang tampak. Ya, bukan alam ketidaksadaran yang tidak tampak, bukan pikiran yang tidak tampak, tapi harus mempelajari yang tampak. Ya. Inilah contohnya Pavlov gitu ya, dan mereka juga mengatakan bahwa perilaku, ya, atau untuk membentuk kepribadian, ya, bahwa berdasarkan reward dan punishment. Reward kalau Anda ingin perilaku itu diteruskan, punishment kalau ingin sebuah perilaku itu dihilangkan. Ya, intinya di sana behavioristik. Kemudian kognitif. Ya. Nah, aliran kognitif ini protes ke behavioristik. Ya, mereka yang aliran kognitif ini mengatakan, ya, yang menentukan itu bukan lingkungan, ya, tetapi bagaimana individu berpikir. Jadi pikiranlah, ya, pikiran ini yang menentukan perilaku, yang menentukan kepribadian individu. Nah, ini paradigma kognitif. Ya, jadi memang kadang-kadang sebuah aliran, sebuah paradigma itu muncul karena tidak setuju dengan aliran yang sudah ada sebelumnya. Ya, ini tokohnya misalnya Kelly gitu ya, Alice, Beck. Nah, nanti kita pelajari itu yang setiap tokoh. Ya, walaupun mungkin tidak semua ya, tidak semua, tapi di setiap paradigma ini paling tidak adalah, ya, tokoh yang dipelajari. Kemudian fenomenologis, ya, fenomenologis ini bagaimana individu memaknai sebuah peristiwa, ya, memaknai kehidupannya, ya. Nah, itu pandangan fenomenologis. Ya. Nah, fenomenologis ini ada dua model, ya, ada humanistik, ya, yang menyoroti tentang potensi positif dari individu, tokohnya misalnya Maslow. Ya. Mungkin Anda juga mengenal Maslow dengan motivasinya. Ya, teori motivasi itu juga sangat terkenal. Kemudian ada eksistensial, ya, yang berbicara tentang kebebasan, ketidakberartian, ya, harapan. Nah, tokohnya yang terkenal ini Frankl, ya, dan menariknya Frankl ini mengemukakan teorinya tentang harapan, hope. Ya, dan menurut keyakinan Frankl, harapan ini yang membuat manusia bisa bertahan. Harapan ini yang mendasari bagaimana individu berperilaku, terutama beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Ya. Nah, Frankl ini, ya,
menciptakan atau mengembangkan teori ini itu dari pengalamannya sendiri. Ya, Frankl ini orang Yahudi dan pernah menjadi tawanan Nazi. Ya, Anda tahu kan bahwa tahun mungkin tahun sekitar 40-an awal ya, 1940-an awal waktu Perang Dunia Kedua. Ya, itu kan Jerman dikuasai Nazi dan mereka alergi dengan orang Yahudi. Ya, mereka berusaha mengendalikan, mengontrol, bahkan mungkin memusnahkan orang Yahudi, dan mereka membuat kamp-kamp konsentrasi, ya, di mana orang Yahudi ya tentu mengalami kehidupan yang tidak nyaman, ya, banyak yang meninggal di sana, ya. Tapi Frankl ini termasuk salah satu yang bertahan sampai dibebaskan, ya. Nah, Frankl ini mengamati mereka-mereka ya yang bertahan itu ternyata masing-masing memiliki harapan. Ya, memiliki sesuatu untuk ingin diraih, untuk ingin dicapai. Frankl sendiri sederhana harapannya, ingin ketemu istrinya, ya, karena mereka dipisahkan di kamp konsentrasi yang berbeda. Ya, nah, cuman saya lupa apakah Frankl akhirnya bertemu istrinya atau tidak, saya lupa terusannya. Ya. Nah, kemudian ada trait dan faktor, ini fokus pada perbedaan individual, ya. Jadi mengatakan bahwa setiap individu itu memiliki trait-trait yang menonjol, ya. Jadi misalnya Kettle gitu ya mengatakan bahwa di setiap individu ada sekian trait, ya. Nah, tetapi masing-masing individu berbeda-beda mana trait yang dominan, mana trait yang lemah. Ya. Nah, ini biasanya paradigma trait dan faktor ini yang banyak kita gunakan untuk konsep pengukuran, untuk mengukur kepribadian individu. Ya, karena yang paling jelas alat ukurnya. Ya. Untuk kemudian sosiokognitif ini juga menekankan peran lingkungan sosial, ya, bahwa misalnya Bandura gitu ya, dengan teorinya belajar sosial, individu bisa membentuk kepribadiannya atau membentuk perilakunya dengan cara imitasi, mengamati perilaku individu dan kemudian mengimitasinya. Nah, itu inti dari paradigma sosiokognitif. Kemudian next, paradigma budaya timur. Ya, ini kebanyakan gitu ya, kebanyakan paradigma budaya timur ini menekankan keharmonisan, ya, individu dengan masyarakat, alam, individu dengan Tuhan. Ya, jadi seperti segitiga gitu ya, ada individu, ada lingkungan, dan ada Tuhan. Itu semuanya harus selaras. Ya, ya, misalnya saja konsep di Bali misalnya ada Trihita Karana, ya, bahwa individu itu juga harus baik dengan lingkungannya, alamnya, orang-orang di sekitarnya, ya, dan juga individu harus baik dengan Tuhannya. Budaya mana lagi? Budaya Dayak gitu ya. Itu juga seperti itu. Ya, ada ungkapan Batiti Katalino Basengat Kajubata Bacuramin Kasurga. Ya. Nah, itu intinya sama gitu ya, bahwa harus selaras dengan lingkungannya, dengan orang lain, ya. Kemudian individu juga harus harmonis juga hubungannya dengan Tuhan. Ya, jadi rata-rata ya paradigma budaya timur seperti itu. Ya, jadi nilai-nilai yang muncul, kebaikan hati, tidak suka turut campur, melupakan diri. Ya, karena kebanyakan budaya timur itu komunal. Ya, jadi juga mengedepankan kepentingan kelompok. Ya, sabar, pasrah, damai batin. Ya, ini. Ya, jadi misalnya kita bisa melihat ajaran Konghucu, Tao, Buddha, Islam, Sufi, ya, atau budaya Jawa, ya, dengan ada istilah jagat cilik, jagat gede, ya, atau tadi Bali, ya, dan seterusnya.
gitu. Nah sebenarnya di Indonesia gitu ya, awal kemunculan paradigma budaya timur itu tahun mungkin 80-an akhir gitu ya, atau kalau enggak 90-an, 1990-an. Ya, jadi ada satu tokoh Darmanto Yatman almarhum, yaitu mengembangkan psikologi Jawa. Ya, cuman sayangnya waktu itu psikologi di Indonesia masih terlalu berat ke teori-teori yang dari barat. Ya, hanya kemudian awal tahun 2000-an itu mulai dikembangkan lagi, ya, indigenous psychology-nya, yang melihat konsep atau sebuah perilaku dari kacamata budaya setempat. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk paradigma ini? Oke, tidak ada chat. Oke, belum ada. Ya, saya rasa tidak terlalu sulit ya materi hari ini. Ya, tentang zodiak saya katakan tadi Anda bisa pelajari sendiri. Ya, kemudian untuk paradigma nanti sepanjang Anda belajar psikologi kepribadian, ya itu pasti akan terus muncul. Bukan hanya psikologi kepribadian, ya psikologi sosial, perkembangan dan seterusnya. Itu juga pasti akan selalu berulang. Ya, karena teori-teori psikologi ya pasti akarnya dari paradigma tersebut. Ya. Itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya terpaksa saya akhiri. Ya, diskusinya tadi juga cuma sebentar saja, ya karena keterbatasan waktu yang saya punya. Ya. Saya ingatkan lagi untuk presensi ya di Bela, kemudian di Bela sama seperti mata kuliah saya yang lain ya, sosiologi dan psikologi sosial, itu juga saya buat exit card untuk kepribadian ya, jadi silahkan diisi exit cardnya ya kapanpun Anda sempat, karena memang sengaja saya buat tidak ada batas waktunya ya. Ya paling enggak batas waktunya sampai UTS ya. Kalau sampai UTS Anda tidak mengisi juga, ya berarti nilai Anda, poin Anda untuk exit card-nya kosong. Ya, itu. Ya, tapi sepanjang waktu sampai dengan UTS, nah silakan kapan saja Anda sempat untuk mengisi exit card. Ya, poinnya 2 sama seperti sosiologi dan psikologi sosial. Ya, oke. Sebelum kita berpisah, tolong zoom kameranya dinyalakan. Mau saya foto, ya. Tampilkan pose terbaik Anda. Oke, sebentar ya. Saya lupa juga. Saya harus. Nah, gini kan terlihat wajah Anda. Ini ada 3. Oke, jadi tolong sabar sebentar. Ini yang halaman pertama, saya foto dulu. Halo Bu. Oh iya, ya, sebentar Bu, ya, sorry, sebentar. Oke, ini halaman kedua, saya foto juga. Kemudian halaman terakhir, oke. Halaman terakhir. Oke, sudah saya foto semua. Terima kasih kehadirannya. Ya, sampai bertemu minggu depan. Ya, saya juga ucapkan selamat merayakan Tahun Baru Cina bagi yang merayakan. Ya, tetap jaga kesehatan. Oke, saya akhiri ya semuanya ya. Selamat berlibur panjang juga.